Halo semuanya, kembali lagi di channel Pressbook Otomotif bersama gue Dimas Okta. Kali ini kami sudah bersama Mercedes-Benz C-Class W205 Final Edition. Kenapa disebut Final Edition? Karena ini adalah versi perpisahan atau sayonara dari Mercy C-Class yang ada di Indonesia. Untuk versi yang terbarunya W206 itu udah rilis di luar negeri, tapi di Indonesia... Ini siapa? Nggak tahu. Kenapa tiba-tiba datang? Nggak tahu gue. Bawa C-Class juga lagi? Hai Kak Dimas. Loh. Kenapa tiba-tiba datang? Nggak, ente tahu kalau kami Gue bawa lihatnya C-Class. mobil baru nih. Ya, mobil baru. Kok lu nggak bilang-bilang beli mobil sih? Ya apa kepentingannya? Ya ini Ya. minjem sih, nggak beli sih. Ini lebih mahal loh. Beli ini aja second murah. Nggak, kenapa merekomendasikan yang second? Kan ini pinjaman lebih dari murah. Mercy. Iya, lebih murah tahu. Sama aja nggak sih ada kakak? Ada bedanya. Yang Ya. jelas ini lebih enak nih. Kuncinya aja, ini beda. Tuh, lebih bagus daripada itu. Iya sih, tapi yaudah gue pinjem deh. Hah? Nih, lu pakai Kenapa itu, tiba-tiba? gue pakai ini kan Enggak. Kami tidak pernah percaya kalau wanita menyetir mobil. Wah, bener-bener. Udah mending kita dampingi aja gimana? Ya udah deh, gue Ah. pakai ya. Ya Ayo, udah. let's go. Nih, gue kan udah nyobain nih. Ya, Kayak yang gue rasain tuh sama aja deh sama mobil gue. Apa bedanya sih? masa? Iya. Lihat dong, instrumen cluster aja udah beda. Iya sih. Iya. Kalau yang sebelum Final Edition dia masih jarum dengan layar MID Iya di sih, tengah ini tuh kan. lebih apa ya, kayak keren aja gitu. Nah, ini dia udah full IPS LCD 10,25 inci. Wow. Ini juga lebih besar ya sebenarnya. Ya, dia Lebih panjang, lebih tipis dan lebih slim. benar karena ini kan modelnya floating. Iya. Dia ini tapi dia itu ukurannya 10,25 inci. Oh. Kalau yang versi sebelumnya kan masih agak kecil gitu kayak Iya sih. kayak abis ngeliat ini terus balik ke sana tuh kayak yang sana kuno banget iya gak sih? Iya sih. Iya kan? Terus kayak ini lebih ya keren aja Iya. nggak sih, lebih mewah. Ya benar, lebih mewah, lebih sih modern. sebenarnya. Dia juga lengkap ada Android Auto, Apple CarPlay, jadi tinggal colok kabel aja. Oh, wow. Dan kalau misalnya, jadi kita bisa buka Maps, Spotify itu semua dari bisa sini. jadi dari langsung kontrol. dicolok aja gitu? Langsung dicolok Coloknya aja. sini ya? Ya, coloknya di sini, Android Auto atau Apple CarPlay. Apalagi kalau lu pakai Apple kan. Iya, gue pakai. Iya, tinggal colok. Jadi kita nggak usah kalau misalnya bahaya main HP sampai jauh, sekarang udah ada di sini. Oh iya juga sih, nelpon udah bisa sini juga ya? Mm-mm. Sama sih. Tapi ya karena ini C-Class juga masih W205, belum generasi terbaru, jadi dia sistem infotainmentnya itu masih pakai Mercedes Command. Oh, Belum MBUX. masih sama lah ya, beda-beda. Belum bisa Hey Mercedes gitu loh. Oh gitu. Kalau yang sekarang kan canggih kan, bisa voice command Iya gitu sih. kan. Dan kita di sini itu bisa ngatur-ngatur semua mobilnya. Kita ngatur mode berkendara, Wow. dynamic select, kita bisa Wow. ngatur individual, sport Wow. plus sport gitu kan. Ya sama sih, di mobil gue juga bisa. Nah, tapi ada bedanya. Apa bedanya? Lu pasti suka banget sama ini. Apa? Nih, kalau kita buka vehicle data, dia ada gambar mobilnya. Nah, Oke. ini kan mode comfort. Yes. Dia biasa aja ininya, tampilannya dia biasa aja. Nah, tapi kalau kita ubah ke sport class gini, Yes. lihat dong, ada apex-nya warna-warna merah Yes. gitu nggak sih? Jadi tuh biar apa tuh? Hah? Biar nggak stabil, biar nggak stabil, sorry. Biar stabil maksudnya. Salah ngomong gue. Nggak, bukan. Kan namanya sport plus. Iya. Mesin paling kenceng dong. Iya. Jadi ini berasa di sirkuit. Warna Warna merah lagi balapan kan. nggak sih? Iya, merah itu apa? Merah itu racing. Racing dong. Ya, pinjem dulu ya, Opot ya. Terus bedanya apa lagi nih sama yang C200 Final deh? C200 Final. Yang pertama yang jelas panel kayunya. Oke. Dia pakai ini namanya tuh open pore black ashwood Wow, wood iya. panel. I see. Ini namanya keren banget gitu Keren ya. sih. Makanya. Lebih agak gimana? Inggris. Wah, itu dia. Nah, kemudian kalau di C300 Final ini Oke. dia ada jam analog. Oh iya bener nih. Iya, Di kayak- gue nggak ada nih. Nggak ada kan? Nggak ada di gue. Iya. Jam-jaman Jam ini. analog ini bikin kayak lebih klasik gitu loh mobilnya. Kalau di mobil gue ada jam gadang. Wah. Terus apa lagi nih? Bedanya sama Bedanya? C200 kan? Iya. Ini dia punya Oh sunroof. panoramic sunroof Oh, iya. yang ini gede banget loh sampai belakang. Iya. Kalau C200 dia ya udah biasa aja. Iya, C200 Emang dia harganya juga kan beda sekitar 100 jutaan lah ya. Kalau ini kan harganya 1 miliar 20 juta. Iya. C300. Kalau misalnya C200 itu dia 920 juta. Naik 30 juta di
dibandingkan versi Mendingan ini nggak sih? sebelumnya. Udah dapat semuanya, dapat sunroof dan lebih keren, lebih sporty, lebih the best lah. Dan lebih kencang yang jelas. Yes. Tapi lu dari rasa berkendaranya, nih kan lu ngelewatin posisi tidur nih, Yes. gimana rasanya? Ya bantingannya sih kayak lebih keras gitu ya. Terus juga nih ya dari bantingan terus pas gue narik tuh kayak lebih enak aja, Terus lebih soalnya- mantep gitu. Nah, soalnya kalau sebelumnya C-Class itu kan mentingin kenyamanan ya. Ya. Kayak bannya aja dia pakai Michelin Primacy. Nah, kalau yang sekarang itu kayak lebih mentingin performa. Wow, Gitu loh. pantesan rasanya begini. Iya kan makin keras makin sporty kan. Yoi. Nah, udah gitu dia pakai bannya RFT. Wow. RFT emang enak sih. Uh-huh. Nah, dia kan kalau bocor bisa jalan terus kan. Iya, iya, Walaupun iya. agak lebih keras. Ya, ya. Dan yang harus lo tahu adalah ini ban yang pakai Pirelli P Zero. Apa tuh? Itu ban yang sangat sporty, jadi mungkin bisa dibilang itu siap lah kalau dipakai ke sirkuit. Wih, berarti ini bisa buat balap-balapan nih. Hah? Ya. Enak banget nih buat tarikan Kalau balap-balapan. punya modalnya sih boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, asalkan ada. Itu Iya. dia kuncinya. Sumpah sih ini enak banget gue pakai ngebut. Tarikannya enak kan? Enak banget sumpah. Nah, soalnya kan dia mesinnya sekarang 2000 cc turbo, Wow. 255 horsepower. 255 horsepower. Ini sih udah gue pernah coba ya, Yes. sampai 200. 200? Masih stabil mobilnya. Nggak goyang atau apa gitu? Enggak. Jujur ya, gue tuh kalau pakai punya gue, kalau misalkan di kecepatan sekitar 140 lewat dikit, gue tuh ngerasa kayak deg-degan aja. Nggak tahu kenapa, kayak apa ya, kayak sedikit agak melayang atau mungkin itu transisi atau gue juga nggak ngerti sih. Nah, itu terjadi karena yang jelas C-Class yang sebelum final edition ini dia lebih empuk suspensinya. Ya, ya. Kalau yang sekarang itu lebih keras, kayak kalau gue bilang ya, Ya. ini malah lebih ke BMW rasanya. Oh, oke, Iya. oke. Tapi di sebuah Mercy gitu, karena kan C-Class kan emang tujuannya kan untuk anak muda sebenarnya kan. Nah, anak muda yang punya orang tua kaya. Kayak gitu, banget gitu. Gimana nih impresinya? The best banget, top. The best lah ya. Lebih enak sih, jujur. Lebih enak. Jadi kayak tukeran aja lah. Hah? Ntar gue pulang bawain dulu, bawain gitu aja gimana? Boleh. Nah, nanti Anda bikin channel YouTube lagi ya. Channel khusus otomotif ya. Nih walaupun mobil ini kenceng banget ya. Ya. Bisa dibilang ya untuk kelasnya sih oke lah, speednya lah ya. Oke banget. Dia walaupun ini Mercy bisa dibilang C-Class tuh ya sebelum entry level lah A-Class Oke. kan. Dia akselerasinya 0 sampai 100 km per jam itu selesai dalam 5,9 detik. Wow, Bayangin mobil yang Buset. buat harian bisa di bawah 6 detik. gila. Tapi boros gak sih? Apa sama aja atau gimana nih? Gue nggak Nah, ngerti nih. urusan konsumsi bahan bakar selama pengetesan dilakukan ya. Ya, Untuk rute dalam kota kecepatan rata-ratanya 22 km per jam. yes. Itu dia mencatat konsumsi bahan bakar itu ada di angka 8,2 km per liter. 8,2. Iya, sebenarnya nggak bisa dibilang irit, cuma Iya, iya. nggak Tapi boros dengan, loh. Dengan kondisi yang seperti ini, Mm-mm. tarikannya seperti ini ya, oke. Ya oke wajar lah. juga sih, Kayak lu wajar beli gitu. mobil 1 miliar, masa sih masih mikirin beli bensin? Iya Iya nggak nggak sih? sih? Nah, itu dia. Nah, sementara untuk konsumsi bahan bakar rute tol, itu ada di angka 14,1 km per liter. 14,1. 14,1. Mirip-mirip sama mesin 1500 cc turbo nggak sih? Gue setuju. Ah, Mirip segituan sih. kan? Oke banget lah. Termasuk Iya, makanya. dibilang boros juga enggak, irit juga enggak banget. Gitu. Maksudnya ya, Ya oke lah. setara dengan apa Yap. yang kita dapat. Nah, tadi kan udah ngomongin bahan bakar dan lain-lain. Terus kalau misalkan masalah safety-nya tuh gimana? Apa sama aja? Kayaknya sama aja deh. Nah, tadi Iya kan nggak gue udah bilang kan kalau safety itu ada Iya. pre-save Ah. yang paling Apa bedanya sama preset utama. sama yang sebelumnya? Nah, kalau pre-save itu jadi ketika kita misalnya mobil ini mendeteksi akan terjadi tabrakan yang tidak bisa dihindari. Dia ngedeteksinya BTW kan dia pakai sistem radar yang di sini juga ada kamera. Yang pertama, yang jelas dia pasti akan ngerem. Yes. Dan kalau misalnya ada jendela-jendela yang kebuka, dia akan ketutup secara otomatis. Gitu. Dan dia mengatur posisi Bangku. berkendara itu yang paling aman untuk kena impact. Oh. Gitu. Dan juga dia audionya akan mengirimkan suara yang masih aman untuk kuping manusia. Jadi ketika ada impact tabrakan kan bunyinya kenceng tuh. Nah, jadi kuping kita itu udah siap menerima bunyi yang kenceng. Jadi lebih aman lah ya buat secara kita yang berkendara maupun yang Penumpang. Untuk penumpang juga lebih aman. Penumpang juga lebih aman ya. Jadi untuk driver aman, untuk penumpang aman. Dan juga kalau untuk safety-nya yang lain Ya. ya jelas ya standar MRC udah ada active brake assist. Jadi kalau oke. misalnya mobil mendeteksi ini akan terjadi tabrakan, dia akan melakukan pengereman, intervensi Ya. ke pengereman.
Dan juga ada blind spot monitoring. Iya. Yang udah tahu lah ya. Iya. Kalian semua udah tahu fungsinya apa. Dan juga dia traction controlnya itu bisa diatur. Jadi Oh ya, gimana ya, gimana traction gimana? control jadi bisa buat misalnya buat comfort itu yang paling yang paling aman lah ya. Oh ya. Paling comfort. Sama dan lah ya, buat yang beda-beda tipis sporty lah ya. ya beda-beda tipis. Sebenarnya bedanya itu nggak banyak, tapi kelihatannya itu jadi bikin Berpengaruh modern. banget ya. Nah itu dia. Berpengaruh banget sih. Ini mobil lebih stabil, lu percaya? Percaya sih gue. Karena emang kerasnya lebih keras. Kerasa sih, karena lebih ini keras, kita lebih enak. ngelewatin speed bump nih. Oh iya tuh. Lebih kerasa nggak sih? Kerasa sih, kayak lebih Nah, cuma maksudnya keras, cuma masih acceptable lah. Yes. Sekarang coba deh, lu Mantap coba nih. zigzag deh. Ini gue coba sejak nih. Ya, Sip. coba. Wow, iya sih. Beuh. Lebih stabil, maksudnya nggak ngebuang banget. Enggak sih, Dibandingin nggak yang ngebanting. Ah, Nggak ngebanting. Wah, enak banget sih, gila-gila. gila. Jadi gimana hasil Mantap. reviewnya? Mantap lah ya. Mantap. Nah, jadi gimana nih kesimpulannya menurut lo? Gila sih, gue nggak akan pernah nyusulin lo hari ini. Memang kalau gue itu tidak pernah membuat wanita menyesal. Oh gitu? Iya dong. Ya pokoknya secara garis besar Oke. mobil ini Mantap lah pokoknya. dan jauh lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Yes. Lebih Ya. nyaman. Lebih nyaman, pastinya. lebih sporty. Safety banget sih. Parah. Dan juga ini worth it lah daripada misalnya kita nunggu yang nanti W206, kita juga belum tahu harganya bakal naik berapa kan? Yes. Better ini sih. Ya. Menurut gue better Bisa ini sih. dipertimbangkan. Yes. Kalau tadi kita udah bahas perbedaan dari driving dynamics-nya dan juga dari interiornya, sekarang kita bahas apa aja bedanya dari sisi eksterior C-Class yang pre-final dengan yang final edition ini. Nah, khusus untuk C300, dia mendapatkan dua warna spesial. Warna merah nih yang keren banget, itu namanya Designo Hyacinth Red Metallic. Namanya keren banget ya, sesuai dengan mobilnya. Dan satu lagi warna biru, itu namanya Brilliant Blue. Ya, just in case kalau misalnya Anda mau beli mobil ini tapi bosen dengan, biasanya kan Mercy itu kalau di jalanan cuma putih, hitam, dua pilihan warna itu bisa jadi opsi yang sangat menarik. Tapi kalau khusus untuk C200 warna ini nggak tersedia. Nah, kemudian bedanya apalagi dari depan, kalau misalnya yang sebelumnya dia hanya menggunakan grill yang dua bilah gini, nah kalau yang sekarang dia menggunakan efek 3 dimensi gini ya, yang trapezoidal ya, ciri khas Mercy kekinian. Terus apalagi bedanya C200 Final dan C300 Final ini? Kalau di C300 dia menggunakan multi beam LED yang dia di dalamnya ini, di dalam proyektornya itu ada 84 lampu LED. Memang ini bukan digital light punya Mercy yang paling baru, tapi ini aja itu udah keren banget, lampunya itu udah bisa berjoget dan dia bisa menerangi sejauh 650 meter ke depan ya, seukuran dengan lapangan tembak gitu. Kalau yang C200 dia menggunakan LED reflektor yang dibagi jadi 8 bilah kayak gitu. Nah, sekarang kita ngomongin mesinnya. Untuk yang C300 ini dia memang menggunakan mesin 4 silinder turbocharger, ya bukan mesin V6 yang seperti C300 yang dulu-dulu ya, tapi ini tenaganya juga luar biasa besar karena mesin 2000 cc 4 silinder turbo ini menghasilkan tenaga 255 horsepower dengan torsi 370 Nm. Sementara untuk yang C200, kalau yang versi sebelum final dia menggunakan mesin 1500 cc turbo dengan tenaga sekitar 180-an HP. Nah, kalau di versi Final Edition ini dia menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin 2000 cc turbo juga. Hanya saja tenaganya dia hanya di angka 201 horsepower dengan torsi 300 Nm. Yang berarti mesin ini potensinya itu sangat luar biasa karena bisa dipush oleh Mercedes-Benz untuk di C300 ini bisa sampai 255 horsepower. Sekarang kita lihat perbedaannya dari samping antara C300 dan C200 Final Edition. Kalau yang C300 ini sekarang dia menggunakan velg yang mendapatkan turunan dari C43, dia pakai velg yang seperti ini. Nah, kalau yang C200 dia itu menggunakan velg AMG 5 spoke yang bentuknya bintang, itu yang turun dari C300 sebelumnya. Jadi velgnya ini saling turun temurun gitu. Dan yang paling mantap adalah kalau C-Class terdahulu itu dia menggunakan ban Michelin Primacy yang berarti ditujukan untuk kenyamanan. Dan yang sekarang dia malah menggunakan ban Pirelli P Zero yang berarti mobil ini harusnya mengutamakan performa. Dan ukurannya untuk ban depannya dia 225/40 dan untuk ban belakangnya dia 255/35 dan keduanya
R19. Sebenarnya aspek rasio ban belakang yang lebih kecil itu dia nggak berarti lebih tipis karena dia beda 30 mm dengan ban yang depan. Jadi sebenarnya agak mirip-mirip aja gitu. Dan mungkin karena mobil ini itu punya tenaga yang sangat besar, makanya ban belakangnya dibikin lebih lebar agar ketika dia berakselerasi itu ban belakangnya lebih besar ban yang menapak ke aspal karena mobil ini itu rear wheel drive. Dan untuk pengeremannya jangan khawatir karena di depan dia sudah menggunakan ventilated cross drill dan di belakang juga sudah menggunakan ventilated disc. Dan satu lagi bedanya, kalau C300 Final Edition ini dia punya panoramic sunroof yang gede banget, bahkan badan kami aja ini sampai muat di sini. Kalau yang C200 dia nggak ada panoramic sunroofnya. Jadi kalau beli C300 ini bisa kayak nyalek. Walaupun mobil ini sangat luar biasa, tapi dia tetap tidak lolos dari sensor dosa. Maka dari itu, inilah 3 hal yang bikin mobil ini berasa kurang. Udah ratusan tahun bikin mobil, nggak bikin Mercedes muhasabah diri. Karena ini setirnya masih aja offset ke kiri. Kekurangan selanjutnya adalah open close RAC yang selalu kebuka tiap berapa menit sekali. Ya kalau lagi jadi driver sih enak ya, tinggal one click aja. Tapi kalau lagi duduk di belakang sini, tiap berapa menit sekali harus bilang, Pak supir tolong dong AC-nya ditutup lagi. Ribet banget gak sih? Memang privacy Anda aman di sini. Apalagi belakang juga ada blindfold yang bisa dilipat elektrik secara tombol di sini. Tapi kalau misalnya kita masukin ke gigi mundur dan mau ngeliat ke belakang, blindfoldnya tuh nggak kelipat otomatis, jadi harus mencet lagi. Ya, agak ribet sih ya emang ya. Kalau ada kekurangannya, ada juga beberapa hal yang bikin mobil ini terlihat lebih dinamis. Maka dari itu, ini dia 3 hal yang membuat mobil ini lebih dinamis. Seekor Mercedes memang selalu memberikan Easter egg ke kita. Salah satunya ini, ada emboss tulisan Mercedes di windshieldnya yang menggunakan font monotype Corsiva mungkin ya. Ya sebenarnya nggak ada fungsinya sih, cuma unik aja gitu. Kita bisa menemukan rahasia, jadi kalau kita udah nemuin ini, achievement unlock. Hal dinamis yang kedua di mobil ini adalah velg ini. Karena kalau velg AMG biasa yang bentuknya bintang, itu biasa banget. Tapi kalau ini dia menggunakan velg 5 double spoke sih tepatnya ya, yang turunan dari C43. Jadi ini terkesan lebih sporty. Hal dinamis yang ketiga adalah dia punya warna masing-masing di tiap mode berkendara. Dan dia ada dari Eco, Comfort, Sport, dan biasanya kalau berhenti di Sport doang, dia ada sekarang di Sport Plus. Dan dia ada Apex-nya yang berwarna merah. Jadi seperti berasa di sirkuit. Itulah tadi impresi kami mengenai Mercedes-Benz C-Class Final Edition ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel Pricebook Otomotif. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap ada video baru langsung muncul notifikasinya di HP kalian. Saya Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.